Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Dan pada hari ini kita akan mempelajari Ad-Darsul Rabi', yaitu pelajaran yang keempat tentang fil madrasati. Fil madrasati bagian 1 di sekolah, bagian 1. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat di semester genap ini. Sebelumnya, saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Insyaallah semua sehat ya. Tetap semangat belajar bahasa Al-Quran ini. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis bangunan dan jumlah atau bilangan dalam bahasa Arab. Insyaallah mudah, asalkan kalian fokus ya dalam belajarnya kali ini. Mari belajar bersama Ustazah. Tanyakan jika ada yang belum kalian pahami atau ingin kalian tanyakan. Jangan malu-malu ya. Seperti biasa, pada tahapan pertama kita akan mempelajari tentang al-mufradat, yaitu kosakata baru. Apa saja kosakata baru pada hari ini? Ya, bukalah bukumu pada halaman 28 dan pada halaman 29. Ya, di situ ada beberapa mufradat. Mufradat yang pertama adalah binaun. Binaun, bangunan. Binaun, bangunan. Lalu mufrad yang kedua yaitu qa'atun. Qa'atun artinya adalah aula. Yang ketiga masjidun. Masjidun, masjid. Lalu yang keempat maktabatun, perpustakaan. Yang kelima maksofun, artinya kantin. Yang keenam maktabun atau idaratun, artinya kantor. Lalu yang ketujuh bustanun, artinya halaman. Yang kedelapan ma'malun, artinya lab. Yang kesembilan syajaratun, artinya pohon. Lalu kesepuluh zahratun, artinya bunga. Kesebelas maq'adun, artinya kursi. Lalu selanjutnya ada majallatun. Majallatun artinya majalah, ini mudah ya. Lalu ada aqra'u, yaitu membaca. Dan yang terakhir ada aktubu, yaitu menulis. Ya. Itulah tadi mufradat yang kita pelajari pada hari ini. Insyaallah mudah ya, insyaallah. Mungkin sebagian sudah kalian ketahui. Tinggal mungkin nanti di murojaah atau dihafalkan. Oke, pada tahapan kedua, kita akan mempelajari al-adad, yaitu kosakata bilangan. Ya, kosakata bilangan. Bukalah bukumu pada halaman 30 dan 31. Ya, di situ ada kolom banyak ya. Ada beberapa kolom. Inti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, lil muzakkar. Lil muzakkar itu artinya untuk ar-rijal atau untuk laki-laki. Ya, lil muzakkar untuk ar-rijal atau untuk laki-laki. Lalu yang kedua, lil muannas. Lil muannas artinya untuk an-nisa atau untuk perempuan. Lalu ada juga al-adad, ada juga bilangan. Al-adad itu bilangan. Lalu yang terakhir ada al-ma'dud, yaitu susunan bilangan. 4 hal yang akan kita pelajari dalam kosakata bilangan ya. Lil mudzakkar, lil muannas, al-adad sama al-ma'dud ya. Oke, kita langsung saja pada halaman 30.
itu ada lil muzakkar, artinya untuk laki-laki atau untuk ar-rijal. Yang pertama, ar-raqmu itu nomor ya. Al-adad itu bilangannya. Al-adad plus al-ma'dud bilangan plus susunan bilangannya. Yang pertama, wahidun. Wahidun mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ini sudah pernah dipelajari, tinggal diingat-ingat saja ya. Wahidun artinya satu. Artinya satu. Jadi ini bilangan ya, wahidun satu. Kalau dimasukkan ke dalam susunan bilangan atau al-ma'dud jadinya qalamun wahidun. Satu pena. Qalamun wahidun. Ya. Perhatikan, Ustazah mau kalian memberikan tanda pada harokat mim dan harokat dal. Harokat mim dan harokat dal apabila itu bilangannya satu berharokat dhammatain. Berharokat apa? Ya, berharokat dhammatain. Qalamun wahidun. Itu untuk satu. Ya, jadi khusus untuk satu, bilangan pertama sama bilangan kedua, bilangan adat sama bilangan ma'dudnya itu sama. Lalu yang kedua, isnani. Isnani artinya dua. Isnani artinya dua. Bukan kedua tapi dua. Ya, saya ulangi sekali lagi. Wahidun itu satu. Isnani itu dua. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan. Tapi bukan pertama. Tapi satu dan juga dua. Jika dimasukkan ke dalam susunan bilangan atau al-ma'dud, qalamani isnani. Qalamanis nani. Qalamanis nani. Perhatikan harokat nun pada qalaman dan harokat nun pada isnan itu semuanya berharokat kasroh. Lalu perhatikan perbedaan antara qalamun yang pertama, qalamun wahidun sama qalamani. Beda ya. Kalau qalamun itu benar-benar kolam, benar-benar tidak ada tambahan qalamun. Kalau yang kedua, qalamani itu ada tambahan alif dan nun. Saya ulangi sekali lagi. Apabila menunjukkan dua, yaitu dua pena, itu kata aslinya ketambahan alif dan nun. Qalamani. Terus ditambahi ithnani. Sampai sini ada yang masih belum paham? Saya ulangi sekali lagi. Wahidun itu satu artinya. Dan apabila dimasukkan kepada ma'dud atau susunan bilangan, qalamun wahidun yang dua-duanya berharokat dhammatain pada huruf terakhirnya. Lalu isnani apabila dimasukkan ke dalam ma'dud atau susunan bilangan, qalamanis nani. Qalamanis nani. Yang kolam itu ditambahin alif dan nun, sedangkan harokat keduanya, harokat qalamani dan isnani itu berharokat kasroh. Ya, itu dua rumus pokok dalam bilangan 1 dan bilangan 2. Adapun bilangan yang selanjutnya kita perhatikan. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan ma'dudnya atau susunan bilangannya. Salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Nah, apabila tadi yang bilangan 1 dan 2 itu bilangannya di belakang, untuk 3 dan seterusnya, untuk 3 sampai 10 itu bilangannya di depan. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyaratu. Dan yang belakangnya itu dimasukkan kosakata bendanya dalam bentuk jamak atau banyak. Aqlam itu jamak dari kolam. Banyak pena. Kalau diartikan 3 ballpoint. Nah, 3 ballpoint itu kan banyak ya, lebih dari 1. Karena itu dimasukkannya aqlam, yaitu jamak dari kolam.
arba'atu aqlam, khamsatu aqlam, sittatu aqlam, sab'atu aqlam, thamaniyatu aqlam, sittatu aqlam, asyratu aqlam. Adapun untuk harokatnya salah satu dan seterusnya bilangan 3 sampai 10 itu menggunakan harokat dhammah. Sedangkan aqlam karena dia itu bentuknya jama' atau bentuknya lebih dari satu, itu dimasukkan harokat kasrotain. Harokat apa? Kasrotain. Ada yang masih bingung? Ustazah ulangi sekali lagi ya. Wahidun dan isnan itu memiliki rumus tersendiri, yaitu mereka apabila dimasukkan ke dalam ma'dud susunan bilangan maka mereka terletak di belakang. Dengan wahidun dua-duanya berharokat dhammatain dan isnain dua-duanya berharokat kasrotain, jadi mudah ya. Adapun 3 sampai 10 itu mereka bilangannya ditaruh di depan. Dan nama bendanya atau mufradat bendanya ditaruh di belakang dengan menyertakan atau dengan menuliskan jamaknya. Contohnya, salah satu aqlamin. Dan salah satu di sini bilangan 3 sampai 10 itu berharokat dhammah. Sedangkan mufradat barang atau mufradat kata setelah bilangannya berharokat kasroh. Aqlamin. Ya, insyaallah di situ paham? Insyaallah mudah. Kalian hanya perlu memberikan tanda. Ya, hanya perlu memberikan tanda. Insyaallah nanti jika kita masuk ke dalam latihan, insyaallah lebih mudah. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 31. Di situ ada lil mu'annas, yaitu untuk perempuan. Ini mudah, ini sama dengan yang lil muzakkar, hanya saja ada beberapa perbedaannya. Seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu, apabila untuk lil mu'annas atau untuk perempuan selalu ada tak marbutohnya. Kebanyakan ada tak marbutohnya. Wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samaniyun, tis'un, ashrun. Kebanyakan. Dan apabila dimasukkan ke dalam ma'dud atau susunan bilangan, wahidatun menjadi majallatun wahidatun. Susunannya sama seperti lil muzakkar, hanya ketambahan tak marbutoh. Majallatun wahidatun. Lalu isnatan ini juga ketambahan tak ya. Bila dimasukkan ke dalam ma'dud atau susunan bilangan, majallatanis natani. Majallatanis natani. Ya. Susunannya juga hampir sama dengan lil muzakkar, hanya di sini ketambahan tak. Oke. Lalu yang bilangan ketiga dan bilangan ke-10 kalian pasti bingung. Ustazah katanya kalau lil mu'annas itu ada tak marbutohnya. Ustazah bilang kebanyakannya seperti itu. Akan tapi untuk bilangan justru yang ada tak marbutohnya itu untuk lil muzakkar. Adapun lil mu'annas 3 sampai 10 itu tidak ada tak marbutohnya. Jadi lebih mudah. Salasu majallatin. Salas ini mirip ya. Rumusnya mirip dengan lil muzakkar, yaitu 3 sampai 10 itu bilangannya di depan dan yang belakangnya itu ditambahi dengan jamaknya. Salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samaniyu majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin. Bedanya dengan muzakkar atau kalau apabila muzakkar itu ada tambahan taknya salah satu aqlam, kalau muannas tidak ada tak marbutohnya. Salasu majallatin. Nah, itu bedanya ya. Insyaallah mudah, insyaallah kalian bisa paham apabila dibaca dan dimasukkan ke dalam latihan. Bismillah insyaallah. Tapi kalau misalnya ada kalian yang belum paham, sangat boleh untuk menanyakannya kepada ustazah ya. Mari berlatih. Coba. Tadi kita sudah membahas tentang lil muzakkar sama lil mu'annas. Sekarang kita berlatih untuk lebih memahamkan lagi.
Lil muzakkar itu untuk ar-rijal atau laki-laki. Contohnya, wahidun, qalamun wahidun. Kalau isnan, qalamanis nani. Kalau ketiga, salah satu aqlamin. Itu untuk ar-rijal atau laki-laki. Adapun lil muannas untuk perempuan, contohnya wahidatun, majallatun wahidatun. Kalau dua, isnatani, majallatanis natani. Isnatani, majallatani ya, majallatanis natani. Oke. Terus yang ketiga, salasu majallatin. Arba'u majallatin, itu untuk an-nisa dan untuk ar-rijal ya. Dan yang sekarang tugas bahasa Arab kelas 5 pada tanggal 20 Januari 2021 adalah bukalah bukumu pada halaman 34. Kerjakan soal-soal tersebut ya. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke ustazah. Nah, pada halaman 34 itu ada al-hiwar, yaitu percakapan. Hal laka kitabun? Na'am, li kitabun. Kam kitaban laka? Li sab'atu kutubin. Li sab'atu kutubin. Kenapa di sini dijawabnya sab'atu? Karena kitab itu termasuk benda atau barang yang diperuntukkan, yang digunakan untuk ar-rijal. Ya, untuk ar-rijal karena nggak ada taman butohnya ya, kitabun. Nah, jadi sab'atu kutubin. Ya, jadi kalian Ustazah minta tolong untuk mengerjakan ini. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ustazah. Tapi insya Allah ini mudah. Ini untuk lebih melatih kepemahaman kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.